Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhahrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin sirratun wa likulli sirratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, sahabat saibah, para pemirsa yang budiman, yang insya Allah kita semuanya dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah segala puji dan syukur yang senantiasa kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada Allah SWT yang Maha Agung, lagi Maha Esa, yang Maha Suci, lagi Maha Bijaksana, yang memberikan kepada kita kesempatan setiap saat, sehingga pada kesempatan ini pun kita masih diberikan kesempatan juga, diberikan waktu, diberikan juga semangat, diberikan keringanan langkah kita untuk bersama-sama berkongsi syarah kitab Al-Hikam, buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita sampai kepada hikmah yang ke-42 dengan judul ataupun dengan tema sifat yang menyalahi ubudiyah. Di dalam kalam hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ukhrij min awsafi bashiratika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna li nida'il haqq mujiban wa min hadratihi qariban. Yang artinya, keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan ubudiyah, supaya mudah bagi kamu untuk menyambut panggilan Allah dan mendekat ke hadiratnya. Tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah yang ke-41 ini menyingkap tentang hijab. Melalui uraian sebelumnya, ternyata betapa sulitnya melewati hijab-hijab sebelum sampai kepada Allah, sehingga diperlukan satu usaha yang bersungguh-sungguh. Sedangkan pada hikmah yang ke-42 ini memberi panduan untuk melewati halangan dan mendekatkan diri kepadanya. Kita diajak supaya membuang sifat-sifat kemanusiaan yang menyalahi ubudiyah. Sifat ubudiyah yang sejati ialah sifat malaikat, karena malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling tepat di dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di dalam firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala surah Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sifat yang paling menyalahi ubudiyah adalah sifat iblis. Karena iblislah yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sa lidh-dhalimina badala." Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurkai perintah Tuhannya.
Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedangkan mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi hikmah ini mempunyai maksud, keluarlah dari sifat-sifat iblis dan masuklah kepada sifat-sifat malaikat supaya kita bisa melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dengan tepat dan kita dapat mendekatkan diri ke hadiratnya. Dalam diri manusia ada sifat-sifat malaikat dan ada pula sifat lainnya yang menjadi lawan, yaitu sifat-sifat iblis. Mesti dibuat permisahan di antara kedua jenis sifat tersebut. Mesti diproklamirkan jihad terhadap iblis yang memasukkan sifat-sifatnya ke dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu adu. Yang artinya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dan jadikan ia sebagai musuh bagimu. Dalam surah Sad ayat yang ke-74 dan 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Astakbarta am kunta minal 'alin? Qala ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Yang artinya, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dikasihi dan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat iblis jika dibuatkan daftarnya akan sangat banyak. Sudah cukup dirumuskan bahwa apa saja yang menghalangi atau melalaikan kita dari menyempurnakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala adalah bersumber daripada sifat iblis. Jalan untuk menghancurkan sifat-sifat tersebut ada dua, yaitu jalan yang panjang dan satu lagi adalah jalan yang pendek. Jalan yang panjang adalah mengenal satu persatu semua sifat buruk itu, mengenal pintu-pintunya, mempelajari cara bagaimana sifat tersebut bekerja, bagaimana pengaruhnya pada diri kita, tanda kita memilikinya, kemudian cara mencegahnya seandainya belum terjangkiti, serta cara mengobatinya jika sudah terjangkiti. Sedangkan jalan yang paling singkat adalah meninggalkan apa saja selain Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepada firman-Nya sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun." Yang artinya katakanlah kepada mereka, Allah jualah yang menurunkannya, kemudian biarkan mereka bermain-main di dalam kesesatan. Juga di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu billahi huwa maulakum, fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Yang artinya, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah, Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Tuan-tuan puan, sahabat sahabat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pemirsa yang budiman, penting bagi orang yang belum mencapai maqam keteguhan atau istiqamah untuk tidak memperdulikan apa yang terjadi di sekelilingnya, karena dia belum dapat memisahkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan. Dia masih melihat perbuatan makhluk. Perhatiannya dalam urusan makhluk menutup pandangan mata hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kekeruhan dalam kehidupan dunia akan memudarkan cahaya ruhaninya. Lebih baik jika dia membenamkan dirinya ke dalam ibadah secara fisik lahiriah. Dia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat, dan secara batiniah dia teguh dengan imannya. Ingatlah,
Dunia adalah putri iblis. Siapa yang kawin dengan putri ini, pasti ayahnya akan sering mengunjungi. Itulah ibarat yang tepat untuk melihat bagaimana keterikatan dengan dunia. Sifat iblis adalah ingkar kepada kebenaran. Iblis adalah energi yang gelap, sedangkan kebenaran adalah energi cahaya. Dalam melakukan pekerjaan untuk menghalangi cahaya, kegelapan iblis mengendarai kegelapan nafsu. Ketika kegelapan nafsu bersatu dengan kegelapan iblis, maka kegelapan-kegelapan itu akan membalut, menutupi hati, sehingga hati tidak akan dapat menerima cahaya kebenaran. Balutan tersebut menutup mata hati untuk menyaksikan al-haq. Sifat iblis dan sifat nafsu menjadi energi yang bersuperposisi, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya untuk bekerja menolak semua kebenaran yang ingin masuk ke dalam hati. Walaupun akal bisa saja mengakui kebenaran, namun energi sifat iblis akan menghalangi hujah akal sehingga tidak diterima oleh hati. Oleh karena itu, orang yang mengakui kebenaran masih dapat berbuat sesuatu yang berlawanan dengan pengakuannya. Energi iblis dan energi nafsu itulah yang membentuk energi ingkar atau kufur, atau menolak kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi kekufuran ini akan memenjarakan hati semua orang, termasuk hati orang-orang Islam. Kehadiran energi ini dalam diri akan menarik seseorang kepada perbuatan fasik, mungkar, munafik, kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan, dan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi ingkar ini harus dihapus dengan cara menekannya sekuat mungkin menggunakan energi kebenaran. Di antara energi kebenaran yang ingin diarahkan dan dimasukkan ke dalam hati adalah pengakuan-pengakuan Allah Maha Suci, Allah Maha Besar. Segala puji untuk Allah. Allah Maha Esa dan tiada sesuatu yang bersekutu dengannya. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Yang terangkum di dalam kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbih, tahlil, dan tahmid. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa yang budiman yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Bila kita menyebut Maha Suci Allah, bukan bermakna kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tidak bersih atau tidak suci sehingga perlu kita sucikan. Maha Suci Allah itu memiliki arti sempurna kesuciannya sejak azali sampai kapanpun tanpa berkesudahan. Allah adalah zat yang Maha Suci, yang dia tidak memerlukan makhluk untuk mensucikannya, dan memang tidak ada makhluk yang layak untuk melakukan demikian, serta tidak ada satupun bahasa ibarat yang dapat secara tepat menggambarkan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan sebutan Allah Maha Besar. Bukan berarti Allah SWT itu kecil hingga perlu dibesarkan. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah besar, sempurna kebesarannya, dan tidak perlu lagi dibesarkan. Dan tidak ada satu makhluk pun jua yang layak memperbesarkannya. Bahkan tidak ada satupun bahasa ibarat yang dapat menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa kebesaran kesucian Allah sebagaimana yang diungkapkan di dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah, lagi maha tinggi. Kesuciannya tidak mampu untuk kita jangkau. Karena apa? Karena ketinggi aja yang juga tidak mampu kita jangkau. Di dalam rangka untuk menguraikan keagungan dan kebesaran Allah SWT ini, Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i, sebagaimana doa yang telah juga kita singgung pada hikmah yang ke-41 sebelum ini, yaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari murkamu, dan dengan kemurahanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung-hitung pujian dan sanjungan terhadapmu. Engkau sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengungkapkan agar dibaca di waktu pagi dan petang. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Wahai Rabb, wahai Tuhan kami, bagimulah segala macam pujian dan sanjungan yang selayaknya, seperti mana
keagungan wajahmu, dan juga kebesaran kekuasaanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja perbuatan makhluk tidak ada yang sampai kepada Allah SWT kecuali atas perkenannya. Sebutan hanyalah pengakuan atau persaksian semata-mata. Kita mengaku yang besar sebagaimana benarnya. Energi pengakuan, penerimaan, dan juga ketundukan terhadap kebenaran inilah yang diperlukan oleh hati untuk menjadikannya kuat. Bukan untuk memberi manfaat kepada Tuhan. Memasukkan energi kebenaran ke dalam hati inilah yang dinamakan zikir. Energi kebenaran harus dijatuhkan dengan sekuat tenaga pada energi ingkar yang membalut hati. Jika dihentam terus-menerus, maka energi ingkar tidak akan bertahan. Kemudian energi ingkar tersebut akan hancur atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka bebaslah hati untuk menerima cahaya kebenaran. Perlu diingat bahwa fungsi zikir bukan untuk memecahkan hijab yang menutupi pintu langit. Kita tidak ingin terbang ke langit. Kita mencari kebenaran yang hakiki, dan kebenaran hakiki bukan berada di atas langit. Kebenaran tersebut berada di dalam diri kita sendiri. Hijab yang menutupi kita dari kebenaran hakiki itulah yang perlu untuk kita hapuskan. Rangsangan atau gerakan yang datang dari energi iblis didatangkan kepada hati yang dibalut oleh kegelapan nafsu, di mana keadaan hati merasakan bahwa hal tersebut datang dari hati itu sendiri, bukan ditekan oleh energi dari luar. Hijab nafsu menyebabkan hati tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa dia sudah dikuasai oleh energi iblis. Ketika hijab nafsu berhasil disingkat, maka barulah hati mampu memisahkan mana yang asli dengan mana yang pendatang. Setiap bisikan yang mengajak pada kejahatan yang sampai ke dalam hati, ia didengar seolah-olah hati mendengar ada orang lain yang menyampaikan bisikan-bisikan itu. Oleh karena itu, sebetulnya hati mudah mengawasi bisikan yang datang itu. Begitulah suasana hati yang sudah disinari oleh cahaya kebenaran. Hati yang berada dalam cahaya kebenaran mudah menyelamatkan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam sifat-sifat dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakr Al-Muzani rahimahullah berkata, "Siapakah yang mirip denganmu wahai anak Adam? Menyendirilah di antara mihrab dengan air kapan saja engkau kehendaki. Engkau masuk kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak ada penterjemah antara engkau dengannya." Sebagaimana dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah Al-Awliyah jilid yang kedua halaman 229. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ikhwan dan juga akhwat, saudari sekalian. Barang siapa yang mencapai keadaan seperti itu ketika berzikir kepada Allah SWT dan beribadah kepadanya, ia merasa nikmat dan betah dengan Allah, serta merasa enggan ketika bersama dengan makhluk. Ini adalah merupakan sebuah keniscayaan sebagaimana yang dialami oleh para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Mereka bukan para nabi dan juga bukan para rasul, tetapi Allah anugerahkan kepada mereka kemampuan yang begitu tinggi sehingga layak diabadikan di dalam riwayat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah ketika aku bersama dengan mereka, kecuali kemudian turun setingkat di masa para sahabat, turun setingkat lagi di masa para tabi'in, dan turun setingkat lagi di masa para tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang istimewa. Salah seorang di antara tabi'in adalah Al-Fudail bin Iyad rahimahullah yang berkata, berbahagialah orang yang merasa gelisah ketika berkumpul dengan orang lain dan Allah menjadi teman duduknya. Ma'asyiral muslimin, kenikmatan dan berjinak-jinak dengan Allah sehingga terasa berdua dengan Allah lebih nikmat daripada yang lain. Itulah makna cinta yang sesungguhnya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, baginda bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta uhibba ilaihi min nafsihi wa malihi wan nasi ajma'in." Yang artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada cinta kepada dirinya sendiri, kepada hartanya dan juga kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta. Itulah kemanisan iman. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kemampuan untuk membuang segala hal yang menutupi
ma'rifat kita kepada Allah SWT, membuang dunia, membuang berbagai-bagai makhluk ketika kita ingin berjalan menuju kepada Allah SWT, sehingga dengan demikian Allah anugerahkan kita untuk mengenalinya dan berkasih mesra, berdua-dua lebih nikmat dibandingkan berdua-dua dengan makhluknya atau apa saja yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.